Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama guru madrasah. Kali ini kita bersama-sama bertemu dalam mata pelajaran akidah akhlak, di mana kali ini pembahasan kita mengenai tentang indahnya berperilaku amanah. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran ini. Seperti biasa, di sini ada kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati. Di dalamnya ada mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Dan yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Bisa dilihat 1.4, menjalankan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan keimanan. 2.4, menjalankan sikap taat amanah dalam kehidupan sehari-hari. 3.4, menganalisis makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. 4.4, mengomunikasikan contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Selanjutnya, penting bagi kalian untuk mengetahui tentang amanah. Kalian bisa baca di sini, orang yang memiliki sifat amanah akan dipercaya orang lain, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin pada waktu yang masih muda. Ketika masih muda, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Karena apa? Karena beliau selalu berkata benar, berkata jujur, dan tidak pernah mengingkari janji. Itulah pentingnya kita sebagai umat Islam, orang Islam, menjaga amanah. Oke, kita lanjut. Apa sih arti amanah? Nah, amanah artinya dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanah dapat memegang janji dengan baik. Setiap apapun yang dititipkan dan dipercayakan orang lain terhadapnya, ia akan jaga amanah tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, amanah adalah memberikan rasa aman, rasa tenang, atau rasa nyaman kepada orang lain atas apa yang telah dititipkan kepadanya. Jadi, amanah kita bisa memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa aman kepada orang lain dengan apa yang telah dititipkan orang tersebut kepada kita, ya. Itu arti dari amanah. Nah, dalilnya apa di dalam Al-Qur'an? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan seluruh hambanya agar bersifat amanah. Ya, ayatnya kita bisa baca bersama-sama. Coba kalian bisa lihat. Bapak akan bacakan di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha
tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Ya, kalian bisa lihat artinya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 58. Ya, itu kalian bisa lihat ayatnya, kalian bisa pelajari, bisa baca di rumah masing-masing, kalian bisa hafalkan tentunya untuk sebagai dalil ketika kalian nanti ditanya tentang bersikap amanah. Apa dalilnya? Ya, ini di Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalian harus bisa bersifat amanah. Kalian harus mampu menjaga amanah sebagai seorang muslim apabila diberikan satu titipan, satu amanah dari orang lain, baik berupa benda, barang, ataupun berupa hal-hal yang bersifatnya seperti kekuasaan dan lain-lain. Ya, nah di sini ada gambar, dia bingung bagaimana caranya berperilaku amanah. Ya, nah dilihat di sini. Nah, kasih tahu nggak ya? Ya. Sabar, tahan, nggak boleh ngatain, nggak boleh marah, kita pasti bisa nahan, sabar. Nah, ini gambarnya seperti itu ya. Oke, nah perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada percakapan antara Hasan dengan Ilham. Ya, kita baca bersama-sama. Ilham, apakah kau melihat Andri hari ini? Kata Ilham, aku sama sekali belum melihatnya. Memangnya ada apa, Hasan? Hasan berkata, beberapa hari yang lalu dia telah meminjam pulpen dariku, yang pulpen milikku. Tapi sampai sekarang dia belum mengembalikannya padaku. Ilham lalu berkata, kemarin dia juga meminjam penggarisku. Katanya hari ini dia mau mengembalikannya padaku. Lalu Hasan berkata lagi, kalau seperti ini aku tidak akan meminjamkan sesuatu lagi pada Andri. Ilham pun berkata lagi, aku juga sama, dia telah menyalahgunakan kepercayaan yang kita berikan. Nah, intinya apa dari percakapan ini? Ketika seseorang telah percaya kepada kita, telah memberikan kepercayaan kepada kita, jika kita menyalahgunakan kepercayaan tersebut, maka orang tersebut tidak akan percaya lagi kepada kita. Itulah pentingnya amanah, pentingnya sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari, agar orang lain bisa percaya pada kita, agar orang lain merasa nyaman, merasa tenang terhadap kita. Oke, kita lanjut. Orang yang bersifat amanah akan disenangi banyak orang dan dipercaya orang lain. Amanah adalah sifat tidak berkhianat atas kepercayaan yang telah diberikan. Contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan sikap sebagai berikut. Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti semula. Jadi ketika kita diberikan titipan atau amanah kepada orang lain, atau kita meminjam sesuatu dari orang lain
orang lain percaya terhadap kita, meminjamkan barangnya, atau orang lain memberikan amanah kekuasaan kepada kita, nah kita harus jaga, dan kita harus siap mengembalikan barang tersebut atau amanah tersebut dalam keadaan seperti semula, nggak boleh rusak, nggak boleh cacat atau hilang. Nah, maka dari itu kita harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah orang amanahkan kepada kita. Yang kedua, menjaga rahasia. Ketika orang lain mengatakan sesuatu rahasia kepada kita, atau ada hal-hal penting yang dikatakan oleh orang kepada kita agar tidak mengatakan kepada orang lain lagi, maka kita harus bisa menjaga rahasia tersebut, ya. Jangan sampai orang-orang banyak yang tahu. Nah, itu artinya kita amanah. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Tidak menyalahgunakan jabatan yang telah diberikan kepada kita. Misalkan sebagai seorang pejabat, kita tidak boleh menyelewengkan jabatan yang telah dipercayakan kepada kita untuk hal-hal yang tidak baik, ya, untuk kepentingan diri sendiri. Misalkan mengorbankan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Nah, itu nggak boleh, ya. Berarti kita tidak amanah. Dan yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya, seperti badan yang sehat, umur yang panjang, harta benda yang banyak, ya, atau harta benda yang Allah titipkan kepada kita, ilmu dan lain sebagainya, harus kita jaga dengan sebaik mungkin, kita gunakan dengan sebaik mungkin, ya. Tujuannya apa? Agar apa yang telah Allah titipkan nanti, ya, apa yang telah Allah titipkan, ya, bisa kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat, ya. Kalau badan sehat kita jaga, ya, kesehatan kita, ya, maka Allah pun akan menambah nikmat sehat tersebut. Umur yang panjang, harta benda, dan ilmu juga sama. Kalau kita bisa menjaganya, maka ilmu tersebut akan menjadi manfaat bagi diri kita khususnya, dan bagi orang lain tentunya. Oke, lanjut. Nah, ciri-ciri orang yang amanah di sini, yang pertama tentunya orang yang amanah adalah orang yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi ciri-ciri orang yang amanah, dia pasti akan mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menghindari apa yang dilarang, apa yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, tidak menceritakan rahasia orang lain kepada siapapun, ya, seperti yang tadi Bapak bilang, ketika dia diberikan satu rahasia agar tidak diceritakan kepada orang lain, dia bisa menjaga rahasia tersebut, sehingga orang lain merasa nyaman kepadanya. Terus yang ketiga, tidak menggunakan amanah baik berupa barang atau kekuasaan yang dititipkan kepadanya untuk keperluan apapun, ya. Ketika dititipkan barang, misalkan dititipkan sepeda, tolong jagain sepeda aku, ya. Nah, barang itu dititipkan berarti orang tersebut percaya nih sama kita nih, ya. Kita nggak boleh pakai tuh, ya, kalau nggak diizinin sama yang dititipin tadi, ya. Misalkan aku nggak ada orangnya nih, karena udah dititipin, aku mau pakai, mau buat jalan-jalan, nggak boleh, ya. Harus ada izin dulu dari orang yang mengamanahkan. Kecuali kalau misalkan dia bilang gini, nih aku titip sepeda ya, kamu boleh pakai kalau misalkan kamu perlu. Nah, itu lain ceritanya, karena dia sudah menitipkan sekaligus membolehkan kita menggunakan sepeda tersebut. Tapi kalau dia hanya tolong jagain sepeda aku ya, nah kalau seperti itu hanya kita boleh menjaganya saja, ya. Berarti kita diamanahkan untuk menjaganya saja, bukan untuk menggunakannya, ya, seperti itu. Atau, ya, mengenai jabatan kekuasaan, ya, misalkan rakyat memberikan amanah kepada para pejabat, nah itu harus digunakan, harus dimanfaatkan jabatan tersebut, ya, kekuasaan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk keperluan masyarakat banyak, untuk maslahat, ya, kebaikan bersama, ya, tidak untuk kepentingan pribadi, tidak untuk kepentingan golongan dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, tidak bergunjing atau tidak bergosip.
ya, nggak boleh bergosip ya atau bergunjing, apalagi dengan sebab bergosip dan bergunjing itu rahasia orang lain yang tadinya orang tidak tahu, ya, dengan sebab kita bergunjing dan bergosip orang lain jadi tahu. Nah, itu makanya kita untuk menghindari hal-hal yang merugikan orang lain sebaiknya tidak bergunjing, sebaiknya tidak bergosip, ya, karena ciri-ciri orang yang amanah adalah tidak bergosip, tidak bergunjing. Lalu yang terakhir, memiliki prinsip, ya, harus punya prinsip yang tidak mudah terpengaruh dengan bujukan dan rayuan siapapun dan apapun. Misalkan ada orang yang mendekatin kita, sini aku pinjam sepedanya dong. Misalkan tadi ada sepeda yang dititipkan, nanti aku kasih permen dah, misalkan gitu, ya. Nah, dengan seperti itu kita harus punya prinsip sebagai orang yang amanah. Aku tidak bisa memberikan sepeda ini karena ini adalah amanah yang diberikan orang tadi kepada aku, ya. Walaupun kamu mau merayu aku dengan permen, aku tidak akan memberikannya, ya. Itulah, jadi orang yang amanah itu harus punya prinsip, harus punya ketegasan, ya, harus punya kekuatan, keyakinan dalam dirinya, tidak mudah terpengaruh dengan bujukan dan rayuan siapapun dan apapun. Itulah ciri-ciri orang yang amanah. Apa sih hikmahnya ketika kita berperilaku amanah? Nah, di sini kita bisa baca, perbuatan yang tidak amanah disebut khianat. Maksudnya, jika seseorang berkhianat, maka orang tersebut kemungkinan besar tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Oleh sebab itu, sebaiknya sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita menghindari sifat khianat. Nabi Muhammad SAW sangat menjunjung tinggi sikap jujur dan amanah terhadap apapun yang sampai kepadanya. Sekalipun orang yang memberi amanah adalah orang yang pernah menyakiti beliau, apapun yang diamanahkan kepada beliau, tidak pernah sedikit pun beliau mengkhianati kepercayaan seseorang. Karena di balik sifat amanah beliau, orang yang awal mulanya memusuhinya, dengan akhlak dan budi pekerti yang baik yang beliau tunjukkan, membuat semua orang menjadi lembut hatinya sehingga tertarik untuk memeluk agama Islam. Luar biasa, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semua akhlak dan budi pekerti yang baik yang beliau contohkan, sangat-sangat baik untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini hikmah ketika kita berperilaku amanah. Yang pertama, sudah pasti orang lain akan percaya kepada kita, ya. Orang lain tentunya akan yakin menitipkan sesuatu kepada kita karena dia percaya, dia yakin, wah, kita ini orangnya amanah. Nah, itu pasti. Yang kedua, pasti akan mendapatkan simpati dari siapapun. Orang-orang akan bersimpati, wah, dia aja tuh orangnya baik, amanah, jujur, nggak pernah bohong. Nah, itu pasti, ya. Yang ketiga, hidupnya akan dimudahkan oleh Allah, ya. Barang siapa yang memudahkan orang lain, maka dia pun akan dimudahkan oleh Allah, ya. Jadi ketika orang memberikan amanah, ya, memberikan suatu titipan kepada kita, artinya kita harus bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman, ya, memudahkan orang lain, ya, tidak menyusahkan. Nah, itulah, jadi nanti Allah pun akan memberikan jalan yang mudah bagi kita, ya. Ketika kita menolong orang lain, membantu orang lain, memberikan rasa nyaman kepada orang lain, Allah pun akan memudahkan, memberikan rasa nyaman kepada kita. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa terus semangat dalam belajarnya, ya.
dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.